menyapa, buat dirimu bahagia, sambut harapan yang nyata. Untuk mulai jalani hari, siapkan dirimu kembali, kembali. Cepat, jangan terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia, tentunya di tema 2, subtema 1 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Baik, anak-anak, mari kita bersiap untuk belajar. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja ya di rumah, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu Pak Guru akan sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama nomor 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian kompetensi keterampilan 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah anak-anak, materi pembelajaran hari ini adalah menemukan informasi penting dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Jadi pembelajaran kita masih mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari Pak Guru mulai penjelasan pertama. Teks bacaan yang kita baca tentunya memberikan pengetahuan kepada pembaca. Pengetahuan kita dapat melalui informasi penting dengan menentukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tersebut. Penjelasan selanjutnya, pengertian teks visual, teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Contohnya ada gambar, foto, dan berbagai media cetak yang pernah kalian jumpai. Informasi penting dapat diperoleh dengan cara 1. Membaca intensif. 2. Membaca memindai. Nah, itu adalah cara jika kita ingin memperoleh informasi penting. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Membaca teks dengan cara berurutan, mulai dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Kamu juga harus memperhatikan hubungan antar paragraf. Langkah terakhir penulis mengungkapkan rincian peristiwa, memberikan contoh atau menjelaskan detail. Jadi, antar paragraf dalam bacaan itu saling berhubungan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pembacanya. Sedangkan membaca memindai adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara cepat, tepat, dan teliti untuk mendapatkan suatu informasi. Membaca teks dengan memperhatikan kata kunci atau kalimat penting pada setiap paragraf. Nah, Pak Guru tampilkan sebuah gambar yang mungkin juga ada di buku paket kalian. Gambar ini tentang pembangkit tenaga listrik. Lihat gambar visual tersebut dan dari gambar tersebut dapat dituliskan sebuah paragraf. Mari buka buku paket kalian halaman 3. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi.
Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, dari gambar yang sebelumnya Pak Guru tampilkan dapat dituliskan berbentuk teks bacaan. Nah, teks bacaan itu yang kalian lihat di buku paket ada 2 paragraf. Nah, mari kita pelajari materi selanjutnya. Setelah membaca teks tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah gambar visual. Mari kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya terlebih dahulu. Pak Guru berikan garis bawah kuning untuk membantu menemukan gagasan pokok, kemudian kalimat-kalimat penting untuk membantu kita nanti mengerjakan ringkasan menuliskan informasi penting dari teks bacaan. Yang pertama adalah gagasan pokok paragraf 1. Kita dapat menentukan gagasan pokok paragraf 1 seperti kalimat berikut. Matahari sangat berperan penting untuk makhluk hidup. Seperti materi sebelumnya, gagasan pokok dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau akhir, atau juga awal dan akhir. Nah, pada teks paragraf pertama ini, gagasan pokoknya kita dapat pada kalimat utama di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung paragraf 1 ada beberapa gagasan yang kita peroleh, yaitu yang pertama adalah panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Gagasan pendukung pertama kita peroleh dari kalimat kedua, yaitu kalimat penjelas pertama, ya. Kalimat penjelas pertama terletak di kalimat kedua. Gagasan pendukung selanjutnya yaitu manfaat panas matahari untuk manusia. Kita peroleh pada kalimat penjelas kedua, ya, kalimat penjelas kedua. Gagasan pendukung selanjutnya yaitu manfaat cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan bahan makanan. Kita dapatkan dari kalimat penjelas ketiga. Gagasan pendukung selanjutnya adalah kegunaan hasil fotosintesis. Pak Guru belum cantumkan pada materi yang ada di lembar video yang kalian amati. Gagasan pendukung tadi kita dapat dari kalimat penjelas keempat. Untuk selanjutnya adalah matahari sumber energi terbesar di bumi. Nah, ini adalah gagasan pendukung yang terakhir yang kita dapatkan dari kalimat penjelas kelima. Baik anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa di paragraf 1 itu memiliki 1 gagasan pokok dan 5 gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok diambil dari kalimat utama dan gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Baik anak-anak, kita langsung ke paragraf 2. Di paragraf 2 terdapat gagasan pokok yang berbunyi matahari sebagai sumber energi cahaya dan energi panas. Kita dapatkan pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Untuk gagasan pendukungnya, kita peroleh 3 gagasan pendukung. Yang pertama adalah manfaat energi cahaya matahari.
Nah, gagasan pendukung yang pertama ini kita dapatkan dari kalimat kedua yang kita sebut kalimat penjelas pertama. Gagasan pendukung yang selanjutnya adalah manfaat penggunaan panel surya untuk peralatan elektronik. Gagasan pendukung ini didapatkan dari kalimat ketiga, yaitu kalimat penjelas kedua. Dan gagasan pendukung yang terakhir berbunyi kegunaan sumber panas matahari untuk bumi dan isinya. Nah, gagasan pendukung ini kita dapatkan dari kalimat keempat sebagai kalimat penjelas ketiga. Jadi dapat kita simpulkan pada paragraf 2 terdapat 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Gagasan pokok didapat dari kalimat utama dan gagasan pendukung kita dapat dari kalimat penjelas. Setelah kita dapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 dan 2, maka langkah selanjutnya yaitu meringkas informasi penting dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan. Dapat kalian simak sebagai berikut. Informasi penting paragraf 1. Matahari sebagai sumber energi cahaya dan energi panas. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain, misalnya mengeringkan pakaian, membuat garam, mengeringkan padi. Sedangkan energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Informasi penting paragraf 2 yaitu matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik panel surya untuk menghidupkan peralatan elektronik. Cahaya matahari membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, itulah ringkasan informasi penting dari paragraf 1 dan paragraf 2 dari teks bacaan yang kita baca tadi. Yang menjadikan catatan untuk kalian semua bahwa informasi penting ini kita dapatkan terlebih dahulu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kalian rangkai menjadi suatu kalimat yang hasilnya dapat kita amati pada video ini. Mari kita ingat kembali cara menemukan informasi penting untuk kalian tulis menjadi ringkasan. Yang pertama adalah membaca secara intensif dan memindai. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan pendukung pada setiap paragraf. Yang ketiga, menuliskan informasi berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kalian temukan. Jangan lupa jika sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, maka kalian buat kalimat untuk menjadi ringkasan seperti pada contoh ringkasan yang sudah Pak Guru tampilkan. Nah, itu adalah cara menulis ringkasan informasi penting dari teks bacaan. Baik anak-anak, sekiranya Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, namun Pak Guru hari ini akan memberikan tugas seperti yang sudah Pak Guru tuliskan pada lembar tugas di video ini. Silahkan kalian amati perintahnya apa saja dan silahkan kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.